Implementasi kurikulum Merdeka Belajar untuk satuan pendidikan di semua jenjang sudah mulai diterapkan. Hal itu dilakukan demi Pada tahun ajaran 2024-2025, seluruh SMA di Jakarta telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi memilih untuk masuk ke jurusan IPA. Pendidikan kita masih membicarakan mengenai kurikulum Merdeka. Sebenarnya dari tahun 2022 sudah ada percobaannya di beberapa sekolah negeri dan juga swasta. Tapi di tahun ini rencananya, tahun 2026 ya, akan resmi berlangsung untuk seluruh sekolah di Indonesia. Seluruhnya ya, tanpa terkecuali ya. Jadi memang Kemendikbudristek ini yang punya tupoksi untuk terkait dengan kurikulum ini akan segera mengesahkan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional lewat Permendikbud. Pendidikan adalah fondasi bagi sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira Andeta Ramadhani dengan NIM 240210102022 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Dari ruang kelas yang sederhana, lalu generasi yang akan menentukan sebuah arah Indonesia ke depannya. Namun di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, muncul pernyataan penting, apakah sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini sudah menjawab tantangan-tantangan tersebut? Kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban, tetapi apakah implementasi sudah menjadi solusi yang efektif bagi Indonesia ke depannya? Dalam video ini saya akan menyampaikan opini tentang kurikulum Merdeka yang ada di Indonesia. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang saat ini sedang dilaksanakan oleh sekolah dasar dan menengah yang ada di seluruh Indonesia. Kurikulum ini menekankan kepada fleksibilitas, materi yang esensial, serta pengembangan karakter dan kompetensi dari peserta didik. Secara resmi kurikulum ini telah ditetapkan melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 sebagai kurikulum nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Maka dari itu kurikulum ini bukan hanya sekedar uji coba saja, tetapi kurikulum ini merupakan sudah jalannya masa depan Indonesia nantinya. Tujuan utamanya adalah memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik, serta mendorong peserta didik agar lebih aktif, kreatif, dan dapat berpikir kritis. Secara konsep, kurikulum Merdeka adalah langkah yang progresif, baik, dan berusaha mengubah sistem pendidikan Indonesia yang kaku sebelumnya. Dalam prakteknya, kurikulum Merdeka sudah diterapkan secara luas di Indonesia. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2024 kemarin, lebih dari 300 satuan pendidikan atau sekolah telah menerapkan kurikulum Merdeka. Sekitar 90 hingga 95% sudah mulai menggunakan kurikulum ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau implementasi kurikulum dilakukan secara masif dalam waktu yang relatif cepat. Namun, penerapan yang luas tidak selalu berarti merata dalam secara kualitas. Disinilah muncul perbedaan antara kebijakan di atas dan realita yang ada di lapangan. Hingga saat ini kurikulum Merdeka sudah berjalan di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Berdasarkan hasil asesmen nasional, adapun hal-hal baik yang sudah terjadi atau sudah terdapat hasil dari kurikulum Merdeka ini. Salah satunya adalah berdasarkan hasil asesmen nasional, terjadi peningkatan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka. Ini menunjukkan bahwa fokus pada pemahaman konsep mulai menggantikan budaya hafalan. Kemudian, fleksibilitas bagi guru. Mudahnya kurikulum Merdeka ini memberikan rasa kebebasan bagi guru untuk menyusun modul ajar dan juga metode pembelajaran apa yang nantinya akan diajarkan di sekolah-sekolah atau di kelas masing-masing. Hal ini merupakan hal baik bagi guru, namun masih banyak masalah-masalah atau masih banyak kelemahan-kelemahan dari kurikulum ini. Nah, selain itu dari penguatan atau implementasi kurikulum Merdeka Belajar, nah di sini ada penguatan karakter melalui proyek. Nah, kurikulum Merdeka ini kurikulum menekankan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasanya disebut dengan P5. Ya, siswa tidak hanya pintar secara akademik tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan sosial.
diharapkannya dengan kurikulum Merdeka ini tujuannya siswa itu tidak hanya hafalan saja belajarnya, tetapi belajar melalui proyek untuk menyelesaikan masalah-masalah serta memiliki karakter-karakter yang sesuai atau dicerminkan oleh profil pelajar Pancasila tersebut. Namun dalam penerapan masih banyak kelemahan dan juga tantangan-tantangan dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini. Di daerah terpencil, terutama 3T, masih terdapat keterbatasan fasilitas seperti internet dan juga perangkat pembelajaran. Akibatnya implementasi kurikulum tidak berjalan optimal di semua wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian kesiapan guru juga masih belum merata. Banyak guru yang masih beradaptasi dengan kurikulum ini. Perubahan kurikulum yang cepat membuat sebagian guru kesulitan. Nah, dengan adanya kurikulum ini, guru diwajibkan untuk beradaptasi, memahami, dan juga belajar lebih dalam tentang kurikulum Merdeka ini. Itu merupakan sebuah tantangan juga, tantangan baru yang harus dipelajari oleh seorang guru. Melihat data peningkatan numerasi dan literasi tersebut, namun berdasarkan PISA tahun 2022, membaca ada sekitar nilai 359 dan matematis sekitar 366. Ini masih di bawah rata-rata negara OECD. Ya, artinya meskipun ada perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia, masih perlu adanya peningkatan lebih lanjut dari kurikulum Merdeka ini. Apalagi sekarang sudah berbeda pendekatannya, yaitu menuju ke deep learning atau pembelajaran yang bermakna. Nah, ini perlu ditingkatkannya sistem atau pembelajaran yang lebih lagi untuk membaca dan juga numerasi atau literasi dan juga numerasinya. Untuk mengoptimalkan kurikulum Merdeka, beberapa solusi yang mungkin dapat dijalankan adalah peningkatan pelatihan guru secara berkelanjutan, pemerataan fasilitas pendidikan, pendampingan implementasi di sekolah, dan juga integrasi teknologi secara bertahap. Dengan adanya solusi-solusi yang nantinya dapat dijalankan di next generasi Indonesia, tentunya Indonesia memiliki tujuan yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Nah, itu merupakan capaian yang perlu kita usahakan. Dengan adanya kurikulum Merdeka ini, harapannya bisa berjalan masif, tidak hanya di sekolah-sekolah perkotaan, tapi juga di sekolah-sekolah yang 3T tersebut. Dengan adanya kurikulum Merdeka, semoga pendidikan yang ada di Indonesia ini lebih maju, lebih berkualitas, dan juga lebih efektif. Nah, menurut saya kurikulum Merdeka ini merupakan inovasi yang penting dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Secara konsep, kurikulum ini memang sudah baik, namun secara implementasi atau secara pelaksanaan, kurikulum ini masih perlu adanya perbaikan-perbaikan seperti itu. Karena di kurikulum Merdeka memang diberikan kebebasan belajar dan juga pengembangan karakter peserta didik. Dalam prakteknya masih terdapat berbagai tantangan, terutama dalam kesiapan guru dan juga pemerataan fasilitas tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, guru, dan seluruh elemen pendidikan yang ada di Indonesia. Tentunya tujuan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika tujuan itu tidak bisa dicapai, lantas bagaimana Indonesia ke depannya? Sekian opini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.